لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan bersama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini kita masih dalam situasi pandemi. Dapat hadir kembali di tengah-tengah jemaah sekalian pada tayangan pengajian online PPMA Den Haag ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, maka pada kesempatan pengajian ini, kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dengan tema Hajj atau Haji, yang akan disampaikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita akan mengawali acara ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara malam ini yaitu pertama pembacaan surah Al-Fatihah. Yang kedua, ceramah dalam bahasa Belanda yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Kasio. Yang ketiga, kita mengajak jamaah sekalian berzikir Asmaul Husna dengan mengikuti tayangan lantunan Asmaul Husna. Yang keempat, ceramah dalam bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mizar Ahmad. Yang kelima, pengajian kita tutup dengan surah Al-Asr dan doa majelis. Untuk menyingkat waktu, saya akan mulai dengan acara pertama, yaitu pembacaan surah Al-Fatihah. Dengan surah Al-Fatihah, ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam lindungan dan limpahan berkahnya, dan agar kita semua segera dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan berturut-turut ceramah dari Bapak Haji Kasio dan Bapak Haji Mizar Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jamin. Amma ba'd, beste broers en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In deze aflevering zal ik enkele rituelen behandelen die betrekking hebben op de Hajj. De Hajj is een jaarlijkse aanbidding die verplicht is voor de moslims die daartoe in staat zijn. De Hajj is in de maand Dhul Hijjah en in die maand is ook het offerfeest, Idul Adha. Vanuit de nobele Koran worden we als moslims gewezen op onze verplichting naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. In Surah Al-Hajj, vers 27, zegt Allah: en verkondig onder de mensen de Hajj. Zij zullen te voet naar jou komen van op magere kamelen, van elke ver gelegen plek. En vanuit de overleveringen zien we dat er een aantal overleveringen bestaan die betrekking hebben op de verplichting van de Hajj. O mensen, Allah heeft de Hajj voor jullie verplicht gesteld. Dus verricht de Hajj, overgeleverd door moslim. Een andere hadith: degene die de Hajj verricht om de tevredenheid van Allah te zoeken en daarin geen geslachtgemeenschap heeft en geen zondigheid begaat, keert terug vrij van alle zonden, net als de dag waarop hij geboren werd, overgeleverd door Al-Bukhari. Een andere overlevering: als de Ramadan gekomen is, verricht dan de Umrah, want de Umrah tijdens de Ramadan staat gelijk aan de Hajj, dus qua beloning. Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim. Een andere overlevering: de Umrah die door een andere Umrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de twee vergeven en er is geen andere beloning voor de Hajj die door Allah aanvaard is dan het paradijs. Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim. Een andere overlevering: de zwarte steen komt uit het paradijs. Hij was witter dan sneeuw, totdat hij zwart is geworden door de zonden van de mensen van shirk, dus afgoderij. Overgeleverd door At-Tirmidhi. Een andere overlevering: het vegen over de zwarte steen en de Yamani-hoek verwijdert de zonden compleet. Overgeleverd door At-Tirmidhi. Een andere overlevering: Allah zal de steen op de opstandingsdag opwekken. Hij zal 2 ogen hebben waarmee hij ziet en een tong waarmee hij spreekt. Hij zal getuigen voor wie hem oprecht heeft aangeraakt. Overgeleverd door At-Tirmidhi. Beste broers en zusters, in deze aflevering ga ik meer over de spirituele kant van de Hajj behandelen. Zoals ik eerder had gezegd, enkele rituelen zal ik behandelen vanuit de spirituele kant. Ten eerste, de voorbereiding. Voordat men Hajj gaat verrichten, is het noodzakelijk om kennis te vergaren omtrent de Hajj. Behalve boekenkennis omtrent de Hajj, moet men zich ook spiritueel gaan voorbereiden. Men moet zich proberen om ook de voorbereiding te treffen waarbij men een hoger spiritueel niveau kan bereiken. Vooral de ego moet men bestrijden
ter voorbereiding van de Hajj. Dat kan men doen door veel dhikr te doen, door veel Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken, met het doel om de ego te reinigen van de negatieve eigenschappen. En de bestrijding van de ego is een jarenlange strijd. Maar voor de Hajjganger is het belangrijk dat als voorbereiding een aanvang gemaakt moet worden om de ego te bestrijden. Dus de Hajjganger is zich ervan bewust wat het doel van de Hajj is. Namelijk de ego reinigen en terugkeren als een zondeloos persoon. Voordat de bedevaartgangers aankomen in de heilige stad, zullen ze zich geestelijk gaan voorbereiden op de pelgrimstocht en zich in een staat van inwijding bevinden op de miqat. Dit wordt ihram genoemd. Een miqat is een plek op de toegangswegen naar Mekka voor het aannemen van de ihram. De ihram. Wat houdt dat in? Voordat de ihram aangenomen mag worden, vindt een rituele wassing plaats, de ghusl. Volgens een bepaalde volgorde worden alle lichaamsdelen gewassen. Na de rituele wassing wordt de ihram aangenomen. Dit is een wit gewaad dat de pelgrims moeten dragen gedurende de Hajj. Voor mannen zijn dat 2 ongenaaide witte doeken, waarvan de ene om de taille en de andere om de schouder wordt omgeslagen. Vrouwen hoeven niet per se in het wit. Belangrijk is dat ze hun aura moeten bedekken. De handen en het gezicht mogen niet bedekt zijn. De witte kleding van de ihram staat symbool voor eenvoud, puur en reinheid. Ook staat het symbool dat we niks meenemen in het graf, behalve 2 tot 3 stukjes lappen stof. Door de ihram is er geen verschil meer te zien tussen arm en rijk. Op deze manier wil Allah aan ons laten zien dat iedereen gelijk is en dat de beste onder de mens degene is die godvrezend is, die taqwa heeft. Wanneer de ihram is aangenomen, is het scheren of knippen van het haar verboden. Nagels mogen ook niet geknipt worden. Dit zijn dus zaken die nog vooraf gedaan moeten worden. Seksueel verkeer is ook niet meer toegestaan na het aannemen van de ihram. Dus, sommige zaken worden tijdens de ihram verboden, wat normaliter toegestaan is in het dagelijkse leven. Nadat de pelgrim zich in een staat van ihram heeft gebracht, draagt hij een gebed voor en spreekt hij zijn intentie uit voor het verrichten van de Hajj. Labbaik, Allahumma labbaik. Ik ben tot uw dienst bereid. O Allah, ik ben tot uw dienst. Deze talbiya geeft aan dat je gehoor hebt gegeven aan de oproep van Allah om aanwezig te zijn voor de Hajj. Allah heeft je uitgenodigd voor de Hajj. En de vraag is, heb je al de nodige voorbereidingen getroffen? Want als je een uitnodiging van iemand krijgt, dan ga je na
wat je gaat aantrekken en wat voor cadeau je gaat geven. Als Allah jou heeft uitgenodigd, wil Hij geen cadeau van jou. Hij wil, door zijn uitnodiging te geven aan jou, dat je gaat veranderen in een godvrezend persoon, in een gelovige die godvrezend is. Daarom nodigt hij je uit voor de Hajj. Want als jij de Hajj hebt verricht, zoals in de overlevering staat, en Allah subhanahu wa ta'ala heeft jouw Hajj geaccepteerd, dan ben je zondeloos. Dan begint in principe jouw leven opnieuw. En daarom nodigt hij je uit om een godvrezend persoon te worden, zowel tijdens de Hajj-periode als na de Hajj-periode. Dus, als je gehoor geeft aan die uitnodiging van Allah subhanahu wa ta'ala, betekent dat je wil veranderen. Maar helaas zien wij of horen wij dat er mensen zijn die de Hajj verrichten, maar hun intentie is om anderen tevreden te stellen of voor de show. En voor die personen is hun Hajj niet geldig, want Allah subhanahu wa ta'ala weet precies wat in de harten zit. En hoe kunnen wij zien of iemand zijn Hajj of haar Hajj is geaccepteerd? Allah subhanahu wa ta'ala die laat het blijken wanneer de persoon terugkeert van de Hajj of die persoon is veranderd. Als die persoon veranderd is, waarbij de persoon zijn negatieve eigenschappen heeft weggegooid, heeft achtergelaten en alleen maar goede daden verricht, dan is het alhamdulillah dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn Hajj heeft geaccepteerd. Een ander ritueel is de tawaf. De tawaf is 7 keren rondlopen om de Kaaba tegen de klok in. Hier vinden we het getal 7. Dus je moet 7 keren om de Kaaba heen lopen. En het getal 7 doet ons ook denken aan de 7 ayats van Surah Al-Fatiha. Het getal 7 doet ons ook denken aan de 7 hemelen. Het getal 7 doet ons ook denken aan de sujud die wij met 7 punten van het lichaam verrichten. En ook wanneer we de sa'i doen, dat is het lopen tussen Safa en Marwa, dat wij dat ook 7 keren moeten doen. En dat, beste broers en zusters, zijn tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala om ons voor te bereiden wanneer wij de Hajj gaan verrichten. Dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons het goede wil en dat Allah subhanahu wa ta'ala het gemakkelijk voor iedereen wil maken. Een ander ritueel dat ook zeer belangrijk is tijdens de Hajj-periode is om je te bevinden op Arafat, de vlakte van Arafat. Arafat is de plek waar alle Hajjgangers aanwezig moeten zijn op de 9e van Dhul Hijjah.
Wie niet daar staat, heeft geen hajj verricht. Op deze plek hebben Adam alayhi salam en Hawa, Eva radiallahu anha, elkaar ontmoet. Deze plek staat dus symbool voor de samenkomst van het begin van de mensheid. Wie zich hier bevindt, kan uit het diepste van het hart smeekbedes verrichten. Want dit is de plek bij uitstek waar smeekbedes worden verhoord. Belangrijk is dat je op deze plek smeekbedes verricht, dat jij als moslim zijnde meer iman en taqwa krijgt. Alle andere zaken komen daarna. Want we zien in het dagelijks leven dat mensen naar de hajj zijn geweest, maar hun gedrag is niet veranderd. Jammer. Maar voor anderen moet het een les zijn om op de vlakte van Arafat smeekbedes te verrichten voor meer iman en taqwa. Want dat is het allerbelangrijkste. Want degene die meer taqwa heeft, die is het allerbeste bij Allah subhanahu wa ta'ala. En wij als moslims zijnde moeten proberen om de allerbeste te zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. Niet voor anderen, maar voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe ga je dat doen? Je gaat je ego moeten bestrijden. Je ego, die moet bestreden worden. En dat is niet binnen 1 dag gebeurd of binnen de hajj-periode gebeurd. Nee, het bestrijden van je ego is een jarenlange strijd. En die bestrijding, die gebeurt elke dag. Dus beste broers en zusters, vergeet niet dat wanneer je de hajj hebt verricht, dat de strijd doorgaat. De bestrijding van je ego, die gaat door. Dag en nacht, totdat Allah subhanahu wa ta'ala jou bij zich roept. Een andere ritueel is de Jamarat. De Jamarat is het gooien van stenen naar een stenen pilaar of zuil. Bij het gooien roept men Allahu Akbar. Het ritueel Jamarat herinnert ons aan de profeet Ibrahim alayhi salam, die hetzelfde deed toen de duivel hem wilde verleiden zijn zoon Ismaël alayhi salam niet aan Allah te offeren. Deze plek is gesymboliseerd door 3 zuilen of 3 stenen pilaren. Ook staat het stenigen symbool voor het stenigen van de negatieve eigenschappen van jezelf. Want het stenigen betekent dat je jezelf gaat bestrijden. Het stenigen staat symbool dat je ten strijde gaat trekken om je ego te bestrijden. Velen denken dat ze de Satan stenigen wanneer ze op Jamarat zijn, maar in principe moeten we onze ego ermee stenigen. Dus wanneer we bezig zijn met het stenigen, is het niet dat we de shaitan of de Satan ermee stenigen. Het staat symbolisch dat we dat doen, maar in principe de werkelijkheid is dat we onszelf moeten stenigen. Alles wat negatief is, moet gestenigd worden, moet verwijderd worden, moet bestreden worden. Dus het stenigen symboliseert dat je elke dag bezig bent om je ego te stenigen, te bestrijden totdat het helemaal gereinigd is. Een andere ritueel is het offeren, de qurbani.
Qurbani wil zeggen dat je een offer verricht om in de nabijheid van Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Op deze dag, de dag van Qurbani, op de 10e van Dhul Hijjah, worden er dieren geslacht. Dieren zoals kamelen, schapen en stieren. Het offeren staat symbool dat Ibrahim a.s. zijn zoon Ismaël a.s. moest opofferen. Net toen hij dat wilde doen, werd hij tegengehouden en in plaats van zijn zoon Ismaël a.s. te offeren, kreeg hij een ram in de plaats. Ook het doel van het offerfeest staat symbool om je ego te bestrijden. Want nog het vlees, nog het bloed van het offerdier bereikt Allah, maar de godvrezendheid, de taqwa, bereikt Allah subhanahu wa ta'ala. Beste broers en zusters, we zien dus dat de maand Ramadan godvrezendheid heeft gestimuleerd. In de maand Ramadan was het doel om te vasten, zodat wij godvrezenden zullen worden. En die godvrezendheid die we in de maand Ramadan hebben ontwikkeld, en die godvrezendheid die we ook hebben behouden in de maand Ramadan, moet zich gaan uiten tijdens het offerfeest. Want het offerfeest heeft ook ten doel dat wij godvrezendheid moeten zijn, dat wij godvrezend moeten zijn en dat de godvrezendheid moet toenemen. Want zoals de ayat al zegt, nog het vlees, nog het bloed bereikt Allah subhanahu wa ta'ala. Maar de godvrezendheid bereikt hem wel. Dus beste broers en zusters, het slachten van een offerdier, de Qurbani, staat ook symbool dat jij je negatieve eigenschappen aan het slachten bent. Dat jij je negatieve eigenschappen aan het slachten bent en je wilt je ontdoen van al die negatieve eigenschappen. En dat is een proces. Een proces waarbij Allah subhanahu wa ta'ala jou een begin laat maken door de Qurbani te verrichten. En als je die Qurbani verricht, moet je denken aan Ibrahim a.s. toen hij zijn zoon Ismaël a.s. moest gaan offeren. En dat was de opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala, die hij in een droom kreeg. De opdracht die hij in een droom kreeg. Opdracht om zijn zoon Ismaël a.s. op te offeren. En toen hij dat wou doen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem een ram gegeven daarvoor in de plaats. Maar het allerbelangrijkste, beste broers en zusters, is dat we zien dat Ibrahim a.s. heel sterk in Allah subhanahu wa ta'ala geloofde. Zijn zekerheid in Allah subhanahu wa ta'ala, die was sterk. Hij twijfelde geen moment. Geen moment twijfelde hij in Allah subhanahu wa ta'ala. En omdat hij niet twijfelde, heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem beproefd door de Satan op zijn pad te sturen. Want toen hij daar wilde gaan om Ismaël a.s. te offeren,
probeerde de Satan hem tegen te houden, zoals we hadden gehoord. En Ibrahim a.s. die bekogelde de Satan. En dat staat weer symbool dat wij onze negatieve eigenschappen moeten gaan stenigen. Dus beste broers en zusters, voor degenen die Hajj gaan verrichten, zoek kennis, maar bereid je ook voor om jouw ego te bestrijden. Als je weet en als je de intentie hebt om volgend jaar naar Hajj te gaan, dan moet je naar jezelf kijken en proberen te achterhalen wat zijn de negatieve eigenschappen. En als je die negatieve eigenschappen kent, probeer eraan te werken dat je het gaat bestrijden. Eén voor één. Het hoeft niet meteen alles direct te zijn, dat je alles gaat bestrijden. Maar je neemt één negatieve eigenschap en die ga je proberen te bestrijden. En als dat gebeurt en je weet dat je veranderd bent, dan pak je dan de tweede. En zo ga je verder. En dat is de voorbereiding op je Hajj. Want de Hajj is een uitnodiging van Allah subhanahu wa ta'ala. En als je daar bent, in het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala ziet dat jij je best doet om te veranderen. Want hij weet wat in onze harten zit. En hij weet dat jij wil veranderen. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou ook veranderen. Maar als je zelf geen moeite doet om te veranderen. En je bent daar te gast bij Allah subhanahu wa ta'ala. En je hebt helemaal geen moeite gedaan om te veranderen. Dan is het aan Allah subhanahu wa ta'ala om jou te vergeven. Maar vergeet niet, alle werken gaan met intenties. En die intentie die jij maakt, moet altijd om Allah subhanahu wa ta'ala tevreden te stellen. Beste broers en zusters, ik wens u allen een gezegend Idul Adha, een gezegend offerfeest. En degenen die dit jaar gaan offeren, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun qurbani accepteren. En dat Allah subhanahu wa ta'ala hun tot Godvrezenden maakt. En voor degenen die niet in staat zijn om dit jaar qurbani te doen, dat Allah subhanahu wa ta'ala ook hun intenties beloont. En dat Allah subhanahu wa ta'ala hun in de toekomst de gelegenheid schenkt om ook qurbani te doen. Ik groet u met Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq,
فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أخلصوا في إيمانهم وعبادتهم ومعاملاتهم وشدوا إلى ربهم رحالهم فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد. Para jamaah PPMB Al-Hikmah Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Suci, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan bermuajah kembali dalam rangka mengikuti pengajian sebagaimana biasa. Dan tak lupa salawat beriring salam kita junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti kita nikmati pada saat ini. Alhamdulillah. Para jamaah PPMB Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema atau judul yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini, yaitu berbicara tentang haji mabrur dan ciri-cirinya. Berbicara tentang ibadah haji
maka kita akan dibawa kembali menuju sejarah para zaman nabi-nabi terdahulu. Kenapa demikian? Karena merupakan sebagai bentuk peringatan para sejarah. Sudah kita maklumi, kiranya haji dan umrah merupakan ibadah yang pertama kali disyariatkan, yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ritual ibadah haji atau yang lebih dikenal dengan nama manasik meliputi beberapa rangkaian manasik. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa atau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan serangkaian ibadah haji di antaranya juga berasal dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu contohnya bisa kita ambil sa'i. Sa'yun. Sa'i adalah lari-lari kecil antara dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini adalah merupakan ritual yang dilakukan di dalam ibadah haji. Dan kisah sa'i ini berawal dari seseorang ibu yang bernama Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana pada waktu itu Siti Sarah ditinggalkan sendirian bersama bayinya Ismail alaihissalam di dataran Mekah yang tandus, gersang dan kering pada waktu itu. Hajar yang dilanda kebingungan karena bayinya menangis terseduh-seduh atau kehausan, maka beliau lari bolak-balik di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sampai bolak-balik 7 kali. Hingga akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala keluarlah mata air di bawah kaki Ismail alaihissalam. Maka air tersebut diberi nama dengan nama air Zam-Zam. Berkat mata air itu, dataran yang dahulunya tandus, kering dan gersang, maka berubahlah menjadi ramai dan indah dengan berdatangan kabilah-kabilah dari tempat-tempat yang lain. Setelah menginjak usia remaja, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah tersebut. Para jamaah PPMB Al-Hikmah Denha yang sama-sama dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak penyelewengan ibadah haji yang dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Belum lagi Ka'bah yang sering dijadikan sebagai tempat maksiat juga pada waktu itu. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan tempat dan tata cara berhaji yang benar sesuai dengan tuntutan dari atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji, sebagaimana kita ketahui, ibadah haji baru diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad SAW atau disyariatkannya ketika kira-kira pada tahun ke-6 Hijriyah. Dan juga ada juga yang mengatakan pada tahun ke-3 Hijriyah. Dan juga ada yang mengatakan pada tahun ke-5 Hijriyah. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala bisa kita ketahui apa kata Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina.
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, menjadi amanah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Para jamaah PPMI Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada, sedikit kita akan menjelaskan arti daripada haji tersebut. Haji diartikan secara lugawi, yaitu berarti menyengaja atau pergi atau menuju, atau bisa juga diartikan mengunjungi. Itu secara lugawi. Adapun secara etimologi bahasa Arab, haji diartikan sebagai qasdun, yang artinya tujuan atau maksud atau niat ataupun menyengaja. Adapun arti haji secara syara atau syar'i, haji adalah menuju ke Baitullahil Haram dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Apa maksudnya? Maksudnya dengan tempat-tempat tertentu, artinya di samping Ka'bah dan Mas'ah atau tempat sa'i, juga mengunjungi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu haji maksudnya, adalah bulan haji yang dimulai pada hari pertama bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan sampai 10 dalam bulan Zulhijjah. Nah, ini yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu. Adapun tindakan-tindakan tertentu ibadah seperti itu ada juga tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain sebagainya. Para jamaah PPMB Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada, Haji Mabrur berbicara tentang Haji Mabrur. Haji Mabrur secara bahasa adalah haji yang baik atau haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut secara syar'i, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, dan wajib, serta menghindari hal-hal yang dilarang atau muharramat dengan penuh konsentrasi dan penghayatan semata-mata atas dorongan iman dan tentunya mengharap ridha dari Allah semata-mata. Itu definisi daripada haji yang mabrur. Jadi kita ulangi lagi, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, dan wajib, serta menghindari hal-hal yang dilarang atau muharramat dengan penuh konsentrasi dan penghayatan semata-mata atas dorongan iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah memberikan penjelasan terkait pahala atau balasan bagi jamaah haji yang mendapatkan predikat mabrur. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, wal hajjul mabruru
laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah atau Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya dari sholat 5 waktu, yakni ke 5 waktu, dari puasa bulan suci Ramadan ke Ramadan berikutnya, dan dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya, yang kita lakukan itu semuanya ya dapat menggugurkan dosa dan kesalahan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya, tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ya. Kalau kita dalam hadis yang sahih juga dikatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Yang artinya dari salat ke salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari bulan puasa atau Ramadan ke Ramadan, semua itu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa-dosa besar. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Para jamaah PPMI Denha, Al-Hikmah Denha, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya haji yang mabrur atau haji yang mabrur itu dapat menggugurkan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali dalam seumur hidup setiap orang Islam adalah merupakan penggugur dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukan ibadah haji dan tentunya yang mendapatkan haji yang mabrur, maka Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang besar, yaitu Allah akan berikan kepadanya surga. Surga Allah akan diberikan kepada orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Haji mabrur menurut sebagian para ulama, haji yang ditunaikan dan bersih daripada pelanggaran-pelanggaran. Itu definisi haji menurut para ulama. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang dilakukan bukan saja dilakukan dengan baik, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, akan tetapi juga menghindari pelanggaran-pelanggaran yang berupa maksiat, dosa, baik yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun tidak berkaitan dengan ibadah haji. Meskipun ini bukanlah tentunya sesuatu hal yang mudah atau gampang untuk dapat melaksanakannya. Para jamaah PPMI Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Para jamaah PPMI Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Menunaikan ibadah haji adalah merupakan karunia dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seseorang. Maka dari itu, kalau ada kesempatan untuk melakukannya, sebaiknya janganlah ditunda-tunda. Sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah haji adalah merupakan penyempurna atau pelengkap dari ajaran agama Islam. Bahwasanya agama Islam ini mempunyai atau memiliki 5 rukun atau 5 pilar. Pilar pertama adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian pilar yang
terakhirnya adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, Islam itu dibangun dalam 5 perkara atau 5 pilar ataupun 5 pondasi. Pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah naik haji. Tentunya bagi yang mampu. Naik haji bagi yang mampu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, bagi yang mendapatkan kesempatan atau bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Para jamaah PPMB Al-Hikmah Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadah haji itu bukan hanya satu rangkaian saja. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah haji itu bukan cuma dalam satu rangkaian atau dalam satu ayat saja, tetapi pada beberapa tempat dan kesempatan. Buktinya adanya bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan dengan nama-nama Al-Quran, ada disebut dengan nama surah Al-Hajj. Di dalam surah tersebut ada yang menyebutkan tentang bagaimana tuntunan-tuntunan ibadah haji. Bagaimana keutamaan-keutamaan menjalankan ibadah haji. Bagaimana maksud dan tujuan yang melaksanakan ibadah haji. Kesemuanya itu Allah paparkan dalam surah tersebut atau dalam surah Al-Hajj. Dan juga dalam surat yang lain Allah juga ceritakan. Kita ambil contohnya dalam surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini bukan terdapat dalam surah Al-Hajj. Ini Allah paparkan dalam surah Ali Imran. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Jadi, para pemirsa dimanapun Anda berada, para ulama mengartikan yang dimaksud dengan kemampuan dalam ayat ini, ya, ayat tadi yang saya katakan man istata'a ilaihi sabila, ada 2 pendapat, ya. Yang artinya disebutkan yang mampu ya dalam melakukan perjalanan ibadah haji, disebutkan az-zadu, yaitu bekal dalam perjalanan. Dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan finansial. Adapun pendapat yang kedua, mampu di sini adalah ar-rahilah, yaitu tentang kendaraan, dan yang dimaksud adalah kemampuan fisik. Jadi kemampuan finansial dan kemampuan fisik, kalau semuanya itu sudah mampu, maka wajiblah baginya untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Para jamaah PPMB Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada, adapun tujuan ibadah haji bukan hanya sekedar ingin mendapatkan gelar Pak Haji ataupun Bu Haji, akan tetapi tujuan daripada haji lebih daripada itu. Tujuan melaksanakan haji yang sebenarnya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Coba kalau kita lihat semua rangkaian dari ibadah haji tersebut
Semuanya yang berhubungan yang sangat erat dengan ketauhidan. Ibadah haji itu juga tujuannya adalah untuk merealisasikan atau mewujudkan kalimat La ilaha illallah dalam diri kita pribadi dan untuk diterapkan dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda, apa kata beliau? Innama ju'ilat tawafu bil bait was-sa'yi baina as-safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Yang artinya, sesungguhnya dijadikannya tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwa serta melempar jumrah adalah untuk menegakkan li iqamati dzikrillah, yaitu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, dalam mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah serta melempar jumrah, semuanya itu kata Nabi disyariatkan untuk satu perkara, yaitu apa? Liiqamati zikrillah atau liiqamati zikrillah, adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah atau selalu menyebut-nyebut Allah atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ritual hajinya atau haji seseorang, dari mulai ihram serta sampai semuanya ritual hajinya dilaksanakan, dia katakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat yang ada dalam talbiyah tersebut adalah semuanya kalimat-kalimat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap agar kalimat-kalimat tersebut bukan hanya dibaca, akan tetapi kalimat-kalimat tersebut dijadikan sebagai ruh di dalam jiwa diri kita masing-masing. Insya Allah kalau kita betul-betul melakukan demikian, maka tentunya seberat apapun, sebagaimanapun untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji, tentunya kita tidak akan pernah merasa bosan. Tentunya kita tidak akan pernah merasakan kelelahan kalau kita menjiwai atau melakukan semuanya itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita mengetahui juga tentunya mengetahui tentang fikih ibadah haji sesuai dengan yang telah dituntun oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah PPMI Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Para jamaah PPMI Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Baiklah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri haji yang mabrur. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pernah pada suatu hari Rasulullah SAW ditanyain tentang ciri-ciri haji yang mabrur. Lantas Nabi menjawab, kata beliau mengatakan memberikan makanan dan santun dalam berkata. Itu kata Nabi. Dalam kesempatan yang berbeda juga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu atau ciri-ciri haji mabrur itu? Jawab beliau, barang siapa yang mengerjakan haji sedangkan ia tidak rafas dan juga tidak fusuk, ia akan kembali dalam keadaan seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Jadi kalau seseorang sudah haji tetapi dia tidak melakukan rafas, ya, dapat dipahami sebagai tindakan keji atau tidak senonoh. Rafas ini, ya, termasuk bercumbu dan lain sebagainya, itu makna rafas atau arti daripada rafas, dan juga tidak fusuk, ya, fala rafasa wala fusuk, ya. Apa arti fusuk? Tidak berbuat maksiat yang tentunya dapat menodai akidah
dalam keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini akan pulang kembali ke tanah air seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci. Serta kita melihat ya riwayat yang saya katakan tadi ya, tentunya kita akan mendapatkan kesimpulan ya. Kesimpulan ciri-ciri orang yang mendapatkan haji mabrur yang pertama adalah memberikan kedamaian untuk orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ya. Jadi ciri-ciri haji yang mabrur itu ya setelah dia pulang dari tanah suci dalam melakukan ibadah haji, pulang ke tanah air atau pulang ke negaranya, ya, dia akan memberikan kedamaian, ya, memberikan ketentraman, memberikan kesenangan kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, ya. Yang mana tadinya mungkin, ya, selalu saja memberikan, ya, sosialnya tidak tinggi, membuat keonaran, memfitnah dan lain sebagainya, ya, biasa, ya. Namun setelah dia pulang, ya, dari tanah suci melakukan ibadah haji, pulang ke tanah air, dia akan memberikan sesuatu kedamaian kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Itu yang pertama. Adapun ciri yang kedua, ya, dari kesimpulan dari hadis tadi yang saya bacakan tadi, yaitu santun dalam berbicara. Jadi berbicaranya enak, tidak menyakiti, ya, tidak menyakitin orang lain, ya. Sebab ya hati-hati dalam berbicara. Makanya orang Arab pernah mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Ya. Apa artinya? Keselamatan manusia itu terletak pada lidahmu. Ya. Jagalah lidahmu, sebab lidahmu adalah harimau. Ya. Jadi biasanya yang selama ini sebelum dia melakukan ibadah haji, ya, biasa kalau berbicara mungkin sombong, tinggi, angkuh dan lain sebagainya. Ya. Kalau berbicara ya tidak mau ya mengalah, dia mau menang sendiri. Ya. Suka memfitnah, suka membuat omar, suka membuat hasad, suka mendengki. Tidak lain orang senang pintar, tidak lain senang orang lain kaya, tidak senang orang lain pintar, tidak senang orang lain kaya, tidak senang ya, dan yang seperti itu. Ya. Namun setelah dia pulang dari tanah air, ya, dia akan melakukan berbicara, tentunya berbicara yang baik. Adapun ciri yang ketiga daripada haji mabrur adalah memiliki kepedulian sosial. Yang ditandai dengan salah satunya adalah memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Banyak yang terjadi di masyarakat kita, ya. Ya, orang yang bakhil, orang yang tidak mau memberikan atau mendermakan harta, ya, kepada orang yang memerlukannya. Dianggap harta itu adalah harta pribadinya. Ya. Padahal harta yang hakiki kata Nabi itu adalah harta yang kita infakkan semata-mata ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ciri ketiga yaitu memiliki kepedulian sosial, ya. Jadi sudah saya katakan yang tadinya sebelum melakukan ibadah haji orangnya pelit, bakhil, tidak suka membantu orang, namun setelah kepulangannya dari melakukan ibadah haji ke Mekah, dia suka mendermakan hartanya, membantu fakir miskin, menginfakkan hartanya, menginfakkan seluruh fisik, jiwa dan raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Adapun ciri yang terakhir, ya, ciri yang terakhir daripada ciri haji yang mabrur adalah menghindari hal-hal yang tidak senonoh dan maksiat, ya, atau baik dalam perkataan ataupun perbuatan, ya, sebab itu merupakan dosa. Jadi menghindari hal-hal yang tidak senonoh atau perbuatan maksiat, baik perkataan maupun perbuatan, ya. Namun sudah saya katakan sekali lagi, secara umum, secara am, arti daripada ciri-ciri haji yang mabrur itu adalah jika seseorang sepulangnya dari melakukan ibadah haji mampu lebih baik dalam segala hal, baik dalam hubungan hablum minallah, ya, maupun hablum minan nas, baik hubungannya dengan manusia ataupun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih baik lagi. Para jamaah PPMB Al-Hikmah dan serta para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
para jamaah PPMB Al-Hikmah Den Haag, serta para pemirsa dimanapun Anda berada yang saya hormati. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, sekarang kita sedang berada di dalam bulan Zulhijjah, di mana dalam bulan tersebut 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah lebih utama daripada hari-hari di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita manfaatkan 10 hari ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada amalan yang paling dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari ini. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, apa kata Nabi? Tidak ada hari-hari amal soleh yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari ini. Lalu para sahabat bertanya, ya, tidak pula amalan jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak pula amalan jihad di jalan Allah. Kecuali, kata Nabi, orang-orang yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya. Lalu dia tidak kembali membawa apa yang telah ia bawa. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita untuk memperbanyak amalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti memperbanyak melakukan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Memperbanyak membaca Al-Quran atau mentadabur Al-Quran. Memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan memperbanyak melakukan puasa sunnah. Serta memperbanyak melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah di mana dalam bulan tersebut ada suatu hari di mana hari tersebut kalau kita lakukan akan dapat ampunan tahun yang telah lalu maupun tahun yang akan datang, yaitu disebut dengan hari Arafah. Hadis Nabi mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Yang artinya, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, cukuplah pertemuan kali ini. Saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mari kita bersama-sama doa kepada Allah agar apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la wa fi 'illiyin wa salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarda biha 'anna ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al-maut wan najata minan nar wal 'afwa inda hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu lana biha sudurana wa tuyassiru lana biha umurana wa tahullu lana biha uqda alsinatina wa tu'ajjilu lana biha bil faraj wa tabtahu lana biha abwabur ridha wat tasir wa tughliqu anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Anta ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Kasio dan Bapak Haji Misar Ahmad atas tausiahnya. Semoga apa disampaikan tadi bermanfaat bagi kita serta dapat menambah iman dan Islam kita semua.
Amin. Maka berakhirlah pengajian online kita malam ini. Dan kita akan tutup pengajian ini dengan membaca surah Al-Asr dan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf bila terdapat kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.